Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang mencoba membahas teori dengan sudut pandang yang lebih sederhana, sehingga akhirnya bisa dipahami juga dengan cara yang lebih sederhana juga, gitu ya. Hari ini kita coba membahas tentang teori dari manajemen sumber daya manusia, yaitu work-life balance, sebuah teori yang nanti akhirnya kalau misalnya dibikin jadi sebuah penelitian ini bisa dijadikan sebagai sebuah variabel penelitian. Makanya nanti ada tulisan tuh variabel penelitian, nanti insya Allah akan dibuat sebuah playlist gitu ya di channel ini yang membahas masalah isinya gitu ya, variabel-variabel penelitian. Insya Allah ada beberapa gitu ya yang udah digambarin di otak saya gitu ya, salah satunya adalah work life balance. Nah, sekarang pertanyaannya langsung ke materi ya. Pertanyaannya apa sih work life balance? Secara sederhana, work life balance adalah sebuah konsep gitu ya yang merujuk kepada keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi dari para pekerjanya. Jadi ini bagaimana si karyawan itu mengelola waktu dan energi mereka sehingga akhirnya terjadilah keseimbangan antara tadi tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Nah, work life balance menjadi penting. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada keseimbangan itu nanti akan ada stres kerja, akan ada turnover atau keluarnya karyawan dari perusahaan, ada angka kecelakaan kerja dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dikelola dengan bagus, ini akan berhubungan dengan kepuasan kerja, adanya retensi dari karyawan, adanya kesejahteraan dan seterusnya sehingga nanti akan meningkatkan kinerja, produktivitas dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah work life balance. Jadi sebenarnya ini adalah pokok bahasan yang menarik gitu ya, karena biasanya kalau misalnya dilihat dari beberapa penelitian yang sudah ada gitu ya, banyaknya ngomongin tentang kinerja gitu ya, banyak tuh yang ngomongin juga tentang produktivitas, kepuasan kerja. Nah, sebenarnya work life balance ini bisa dikaitkan dengan itu, gitu ya. Jadi ini konsep dari work life balance. Sebenarnya work life balance itu bermain di sekitaran mana sih gitu ya. Jadi ini adalah ruang lingkupnya dari work life balance di sini. Sebenarnya work life balance mencoba untuk menciptakan sebuah keseimbangan dari tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas pribadi, rekreasi, dan hubungannya dengan pekerjaan. Jadi ini melibatkan bagaimana manajemen waktu, lalu bagaimana fleksibilitas dalam pekerjaan, dukungan dari organisasi seperti pimpinan yang baik, gitu, atau mungkin rekan kerja yang suportif, seperti itu. Ini adalah work life balance. Jadi kalau misalnya work life balance ini yang ada dalam perusahaan misalnya ada pimpinan yang rese, yang demanding, minta ini, minta itu segala macam, terlalu banyak aturan, ini membuat karyawan menjadi nggak seimbang gitu, nggak seimbang mentalnya secara mental sehingga akhirnya mereka jadi malas gitu dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah ruang lingkupnya gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin pemberian motivasi dalam bentuk kayak model kayak uang gitu ya. Uang kan itu udah kelihatan gitu atau dalam bentuk bonus itu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya work life balance ini lebih banyak kepada faktor psikologis dari si karyawan gitu ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa berhubungan dengan work life balance. Ini hanya beberapa, tapi ada banyak yang lain gitu ya. Tapi yang paling bisa kita tampilkan sekarang lebih mudah itu ada produktivitas karyawan. Jadi kalau work life balance-nya bagus, produktivitas nanti juga akan naik. Kenapa? Karena karyawan yang work life balance-nya bagus itu cenderung lebih produktif, lebih fokus, lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Jadi sekali lagi ini bagian yang mungkin nanti masuk ke dalam uh, variabel motivasi. Jadi kalau misalnya nanti misalnya ada variabel tengah atau median gitu ya atau mediasi, work life balance mempengaruhi motivasi lalu ke produktivitas misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa gitu ya. Lalu berikutnya faktor yang lain adalah kesejahteraan karyawan. Kalau work life balance-nya bagus, biasanya tadi itu saya bilang stresnya turun. Sehingga akhirnya mental health ini yang jadi masalah untuk generasi Gen Z gitu ya. Mental health. Nah, ini sebenarnya pokok bahasanya bagus nih. Jadi work life balance itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik karyawan. Gitu ya. Jadi sebenarnya variabel yang lumayan lagi bagus gitu ya untuk dibahas karena banyak juga yang membahas ini di lapangan gitu ya. Banyak yang
komplain terhadap satu generasi gitu ya, katanya mereka terlalu loyo, terlalu gampang atau mudah stres gitu ya. Dan sekali lagi ini pokok bahasanya bagus, variabel yang bagus gitu ya. Lalu berikutnya adalah retensi karyawan. Karyawan jadi merasa lebih dihargain gitu sehingga akhirnya cenderung bertahan. Jadi retensi itu adalah kecenderungan karyawan untuk bertahan di perusahaan. Nah, retensi ini sekali lagi bisa ada atau bisa tinggi karena adanya keseimbangan dari ini nih, work life balance gitu. Jadi ini sekali lagi pokok bahasan yang bagus ya, karena kita nggak ngomongin karyawan zaman dulu yang kalau mau uh, di situ terus gajinya harus gede gitu, nggak juga. Karena sekali lagi ada sekarang udah mulai karyawan jadi lebih aware akan hal ini. Nah, ini ada beberapa variabel yang nanti kalau misalnya dipakai dalam sebuah penelitian ini bisa dipakai. Jadi ada beberapa variabel yang bisa dipertemukan gitu ya, menjadi teman dalam penelitian gitu ya, dalam dalam sebuah penelitian, dan ada variabel work life balance-nya. Jadi gini, kalau misalnya work life balance di sini dipakai sebagai sebuah variabel X gitu ya, dia bisa mempengaruhi beberapa variabel ini. Work life balance itu mempengaruhi produktivitas, kinerja perusahaan, kinerja karyawan, bisa meningkatkan komitmen organisasi, bisa meningkatkan retensi, gitu, mengurangi stres mental dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini bisa uh, variabel yang bisa dipengaruhi oleh work life balance. Gitu. Jadi kalau work life balance-nya bagus, karyawan bisa puas kerjanya. Kalau work life balance bagus, disiplin kerjanya bisa lebih bagus juga, absensinya, gitu ya. Nah, ini juga ada juga work life balance yang jadi variabel Y gitu. Work life balance yang dijadikan sebagai variabel Y. Nah, variabel Y ini kan dipengaruhi. Jadi yang bisa mempengaruhi work life balance adalah fleksibilitas kerja. Seperti adanya fleksibilitas jam kerja gitu ya. Opsi kerja dari rumah atau cuti yang lebih banyak, walaupun sebenarnya masuk dalam disiplin kerja. Perlu diingat, disiplin kerja bisa mempengaruhi work life balance, tapi work life balance juga bisa mempengaruhi disiplin kerja. Nah, balik lagi tuh. Peningkatan disiplin kerja. Jadi kalau work life balance-nya bagus gitu ya, karyawan jadi mau kerja gitu. Tapi kalau cara kerjanya atau jam kerjanya bisa lebih mudah atau fleksibel, itu bisa membuat work life balance jadi bagus juga gitu. Jadi sekali lagi pokok bahasannya cukup menarik. Lalu berikutnya adalah dukungan manajerial gitu ya. Di sini kalau dukungan dari manajer bagus, pimpinan oke, keseimbangan kerja juga oke juga. Kalau misalnya teman kerja bagus, maka keseimbangan kerja juga bagus juga. Seperti itu. Nah, ini adalah dukungan manajerial. Ada juga yang lain, gitu ya. Beban kerja, gitu ya. Kalau beban kerja tinggi, work life balance jelek. Nah, apa? Karena tadi kerjaan bagus, kerjaan banyak tapi nggak ada waktu buat main-main, nggak ada waktu buat bersosialisasi, dan ini membuat karyawan jadi malas dalam bekerja gitu, gitu ya. Lalu berikutnya kualitas hubungan interpersonal gitu ya, hubungan antar karyawan gitu ya, ini mempengaruhi juga work life balance. Lalu faktor demografis, ada beberapa penelitian bilang kalau usia itu menentukan juga work life balance, karena biasanya usia atau gen Z atau gen Y gitu yang banyak kita bicarakan belakangan ini membuat uh, ukuran mereka akan kebahagiaan juga beda-beda gitu. Jadi juga dengan jenis kelamin, status pernikahan gitu ya. Jadi ini juga lebih diperhatikan gitu ya. Biasanya kalau karyawannya masih single nggak terlalu mikirin kehidupan lingkungannya gitu. Pokoknya ada waktu libur dia main sama teman-temannya selesai. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah gitu ya, ini lebih kompleks lagi karena dia liburan maunya lebih sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena ada banyak yang harus dikunjungin gitu ya. Misalnya hubungan dengan keluarga intinya, adik kakak, ibu bapak mereka masing-masing, atau dengan bapak ibu mertua, atau mungkin dengan sepupu dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi dari uh, work life balance gitu ya. Lalu berikutnya keterlibatan karyawan gitu ya. Karyawan diperbolehkan untuk berkomitmen atau melakukan kegiatan dalam kerja mereka, enggak, misalnya membuat yang namanya serikat kerja gitu. Mereka boleh atau diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, enggak. Ini juga bisa mempengaruhi dari work life balance. Jadi
sekali lagi pokok bahasannya berulang kali saya sampaikan bahwa work life balance itu mempunyai tingkatan yang cukup menarik gitu ya dalam sebuah penelitian. Jadi ini perlu perlu juga kita bahas lebih dalam lagi gitu ya, sehingga nanti banyak juga penelitian yang membahas mengenai work life balance, karena emang udah waktunya kita bukan ngomongin masalah uh, tunjangan fisik gitu ya yang harus membuat karyawan jadi bagus, tapi juga ada tunjangan non fisik seperti yang kita bicarakan sekarang, ini work life balance. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah wacana gitu ya yang ingin saya sampaikan di channel saya. Jadi saya mencoba untuk memberikan sebuah konten baru gitu ya, bukan cuma ngomongin masalah teori doang, tapi ini juga sebuah ide baru. Oh, rupanya kita bisa pakai ini sebagai sebuah penelitian. Ini cuma gambaran aja. Saya nggak mau bahas secara detail teorinya, karena dalam teori kan ada banyak nih. Nanti dari teori itu kan nanti kan ada yang dipakai untuk kuesioner. Saya nggak mau terpaku kepada teori yang dipakai pada kuesioner, karena sekali lagi teorinya ada banyak. Nanti kalau misalnya saya bahas indikatornya atau dimensinya yang nanti dipakai sebagai bahan atau dasar dari uh, uh, pembuatan kuesioner, nanti terlalu terbakukan gitu. Jadi nggak fleksibel kemana-mana. Dan itu saya mengkhawatirkan nanti judulnya atau kuesionernya menggunakan teori yang itu aja. Tapi ini sekali lagi hanya sebuah video gitu ya yang mencoba untuk membakar gitu ya sebagai bahan bakar dalam pembuatan judul atau pencarian sebuah variabel dalam penelitian. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Ini sebuah channel yang secara sederhana membahas secara teorinya gitu ya. Jadi nggak membahas detail gitu ya, karena sekali lagi saya tidak punya kapasitas yang lebih bagus daripada itu. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Selamat siang, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.